berdoa selesai. Nah, jadi pada pertemuan pertama ini kita harus perkenalan terlebih dahulu ya. Nah, jadi perkenalkan, nama Ibu Halimah dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Tadris Fisika. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang hakikat fisika dan keselamatan kerja di laboratorium. Kalian pasti tahu apa itu ilmu fisika. Nah, jadi fisika itu ilmu yang sangat luas, dari yang atom paling terkecil sampai dengan tata surya yang paling besar. Jadi untuk mengetahui fisika itu lebih luas lagi, mari kita pelajari dan simak video berikut ini. Fisika. Ya, dunia kita diatur oleh fisika. Gravitasi yang menarik seluruh planet di alam semesta, pesawat terbang bertonton yang bisa melayang dan tak jatuh dari langit, sepeda yang bisa terus melaju seimbang, semuanya diatur oleh fisika. Ia bisa sebegitu luasnya karena fisika itu adalah ilmu yang membongkar bagaimana dunia alam semesta kita bekerja. Mulai dari materi terkecil di alam semesta, hingga objek super raksasa seperti galaksi, mencoba menelusuri awal akhirnya semesta ini, hingga memprediksi akhir dari semuanya. Tapi juga membantu bagaimana hal sehari-hari bisa bekerja, termasuk juga untuk hal-hal yang menembus batas masuk akal. Fisika adalah ilmu tentang segalanya. Selamat datang ke ilmu yang mengatur segala hal di dunia ini. Jadi langsung saja kita masuk ke pengertian fisika. Fisika itu diserap dari bahasa Yunani, dari kata fisikos yang artinya alamiah, dan fisis yang artinya alam. Jadi fisika merupakan ilmu tentang alam dalam makna yang terluas. Fisika sering disebut juga sebagai ilmu yang paling mendasar, karena setiap ilmu alam lainnya seperti biologi, kimia, geologi, dan lain-lain mempelajari jenis sistem materi tertentu yang mematuhi hukum fisika. Fisika juga berkaitan erat dengan matematika. Teori fisika banyak digunakan dalam notasi matematis. Matematika yang digunakan biasanya lebih rumit daripada matematika yang digunakan dalam bidang sains lainnya. Jadi, orang fisika sudah pasti bisa matematika, dan orang matematika belum tentu bisa fisika. Nah, di fisika kita mempelajari yang pertama itu ada fisika teoritis dan eksperimental, yang kedua ada teori fisika utama, yang ketiga ada kajian utama dalam fisika, yang keempat ada hubungan fisika dengan bidang ilmu lainnya. Yang pertama itu fisika teoritis dan eksperimental. Kajian fisika yang berkembang sampai saat ini dapat berasal dari teori dan eksperimen. Jadi para fisikawan itu bukan hanya mengemukakan teori saja, tetapi mereka juga melakukan eksperimen, karena kalau hanya sekadar mengemukakan teori, penemuan mereka bisa saja salah, tetapi kalau mereka melakukan eksperimen, maka penemuan mereka akan benar. Nah, selanjutnya itu teori fisika utama. Teori fisika utama ini mempunyai beberapa teori. Yang pertama, itu ada mekanika klasik, di mana konsep mekanika klasik ini ada dimensi, ruang, waktu, gerak, panjang, kecepatan, massa, momentum, gaya, energi momentum, sudut, torsi, hukum kekekalan, osilator harmonik, gelombang, usaha, dan daya. Terus ada teori elektromagnetik. Teori elektromagnetik ini mempunyai konsep muatan listrik, arus listrik, medan magnet, medan elektromagnetik, radiasi elektromagnetis, dan monopol magnetik. Terus ada teori termodinamika dan mekanika statistik, di mana mempunyai konsep konstanta Boltzmann, entropi, energi bebas, panas, fungsi partisi, dan suhu. Terus ada mekanika kuantum, mempunyai konsep Hamiltonian, partikel identik, konstanta Planck, pengikat kuantum, osilator, harmonik kuantum, fungsi gelombang, dan energi titik nol. Terus ada teori relativitas, mempunyai konsep prinsip ekuivalensi, 4 momentum, kerangka referensi, ruang waktu, dan kecepatan cahaya.
Selanjutnya, itu ada kajian utama dalam fisika. Nah, di sini terdapat beberapa bidang. Yang pertama, itu ada bidang astrofisika. Nah, bidang astrofisika ini mempunyai teori, ada teori Big Bang, inflasi kosmik, relativitas umum, hukum gravitasi universal. Terus ada bidang atomik, molekul, dan optik. Ini mempunyai teori utama yaitu optik kuantum. Terus ada bidang fisika partikel nah ini mempunyai teori utama yaitu model standar dan teori penyatuan besar sama teori M. Terus ada bidang fisika benda kondensi. Nah, ini mempunyai teori utama pula yaitu ada teori BCS, gelombang Bloch, gas Fermi, cairan Fermi, serta teori banyak tubuh. Nah, selanjutnya itu hubungan fisika dalam bidang ilmu lainnya. Ada banyak area riset yang terkait antara fisika dan bidang lainnya. Contohnya seperti di gambar ini. Ini namanya ialah MRI, yaitu Magnetic Resonance Imaging. Nah, ini merupakan salah satu produk teknologi yang dikembangkan dalam fisika medis. Jadi di dalam bidang kedokteran ini sering sekali dipakai. Ini gunanya itu ialah untuk men-scanner tubuh kita, apakah di dalam tubuh kita ini ada kerusakan. Nah, kaitannya dengan fisika ialah suatu teknik pencitraan yang berdasarkan pada efek fisika dengan prinsip resonansi magnetik inti atom. Nah, itu ialah salah satu hubungan fisika dengan bidang ilmu lainnya. Selanjutnya kita mempelajari hakikat fisika. Nah, jadi apakah fisika itu? Nah, fisika itu ialah sebagai ilmu pengetahuan yang telah berkembang sejak awal abad 16 Masehi yang lalu. Jadi, fisika bersama-sama dengan biologi, kimia, serta astronomi yang tercakup dalam kelompok ilmu-ilmu alam atau secara singkat disebut dengan sains. Tadi di awal kita sudah menjelaskan kan apa itu fisika. Nah, di dalam video yang di awal ditampilkan tadi juga ada beberapa makna dari fisika. Yang kedua itu ada fisika sebagai produk. Nah, fisika sebagai produk ini ialah dalam wacana ilmiah hasil-hasil penemuan dari berbagai kegiatan penyelidikan yang kreatif daripada ilmuwan dikumpulkan dan disusun secara sistematik menjadi sebuah kumpulan pengetahuan yang kemudian disebut sebagai produk. Nah, fisika sebagai produk ini contohnya tadi seperti alat MRI, parabola, sepeda, kendaraan, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada fisika sebagai proses. Nah, sains sebagai proses atau juga disebut sebagai way of investigation, nah memberikan gambaran mengenai bagaimana para ilmuwan bekerja melakukan penemuan-penemuan. Jadi, sains sebagai proses itu memberikan gambaran mengenai pendekatan yang digunakan untuk menyusun pengetahuan. Selanjutnya itu ada fisika sebagai sikap. Nah, dari penjelasan fisika sebagai produk, fisika sebagai proses, itu tampak bahwa penyusunan pengetahuan fisika diawali dengan kegiatan-kegiatan kreatif. Kegiatan-kegiatan kreatif meliputi pengamatan, pengukuran, dan penyelidikan atau percobaan. Nah, kesemuanya itu memerlukan proses mental dan sikap yang berasal dari pemikiran. Sikap seperti itu juga diiringi dengan rasa percaya diri, sikap objektif, jujur, dan terbuka, serta mau mendengarkan pendapat orang lain. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang metode ilmiah. Nah, metode ilmiah itu ialah proses berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis, empiris, dan terkontrol. Bagaimana caranya kita berpikir dalam pemecahan masalah seperti sistematis, empiris, dan terkontrol? Yang pertama, itu ada proses berpikir secara sistematis. Yang kedua, itu ada pemecahan masalah secara empiris. Yang ketiga, itu ada proses berpikir secara terkontrol. Langkah-langkah metode ilmiah yaitu kita melakukan pengendaraan. Contohnya seperti Isaac Newton yang menemukan hukum gravitasi. Dia melihat bahwa benda itu jatuh dari pohonnya. Yang kedua itu merumuskan masalah. Nah, merumuskan masalah itu ialah memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Seperti contohnya dari penemuan Isaac Newton tadi kan, yaitu hukum gravitasi, kenapa sih buah itu jatuh gitu.
Yang ketiga itu kita membuat hipotesis. Nah, membuat hipotesis ini yaitu membuat duga-dugaan sementara. Misalkan, oh mungkin ada angin atau ada hewan yang menjatuhkan buah itu dari atas. Yang keempat, kita mengumpulkan data. Nah, mengumpulkan data ini sama saja kita mengumpulkan bukti-bukti yang sudah kita dapat di lapangan. Yang kelima, kita menguji hipotesis, yaitu menguji dugaan sementara kita tadi. Nah, yang terakhir itu kita menyimpulkan apa yang kita dapat dari melakukan penginderaan, merumuskan masalah, membuat hipotesis, mengumpulkan data, sampai menguji hipotesis. Nah, selanjutnya itu ada laboratorium dan keselamatan kerja. Yang pertama itu mengenali potensi bahaya. Yang kedua, keselamatan kerja di laboratorium. Yang ketiga itu ada tata tertib keselamatan kerja. Yang keempat ada alat keselamatan kerja. Yang kelima itu simbol keselamatan kerja. Dan yang keenam itu pokok-pokok tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan atau disingkat dengan P3K. Nah, untuk laboratorium dan keselamatan kerja ini Ibu bagi tugas kelompok ya. Jadi kelompok pertama itu mencari mengenali potensi bahaya. Kelompok kedua itu mencari keselamatan kerja di laboratorium. Kelompok ketiga itu mencari tata tertib keselamatan kerja. Kelompok 4 itu mencari alat keselamatan kerja. Kelompok 5 itu mencari simbol keselamatan kerja. Dan kelompok 6 itu mencari pokok tindakan P3K. Nah, fisika itu sangat luas kan, dari atom yang paling kecil sampai dengan tata surya yang paling besar. Jadi ilmu fisika itu pula ilmu yang paling dasar dari segala ilmu. Jadi begitu saja yang dapat Ibu sampaikan. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We don't talk anymore. We don't talk anymore.